301. 3 generasi di tempat yang sama, 4 pedang berkumpul. Aura yang familiar. Sander Y penasaran, Tuan Pagoda, siapa yang datang? Tuan Pagoda diam. Sander Y bertanya lagi, Tuan Pagoda. Tuan Pagoda tetap diam. Sander Y tak daya, Tuan Pagoda berlagak mati pada momen kritis. Sander Y mengamati dengan penasaran, kaldu yang datang ayah dan kakeknya, Tuan Pagoda nggak akan terkejut seperti itu. Pasti ada master top yang Tuan Pagoda pikir nggak akan datang. Siapa dia? Sander Y kian bingung. Rizal Y berujar, Kak Sander Y. Rizal Y tersenyum, jangan melamun, ayo senyum. Sander Y mengakak. Orang-orang menonton di pinggir jalan. Bahkan langit juga penuh padat. Pernikahan Sander Y. Yang bisa datang pasti akan datang, ini peristiwa langka di alam semesta Guanxuan era ini. Sander Y melirik kerumunan, dia melihat banyak kenalan tapi nggak melihat ayah dan kakeknya. Dia bingung, apa mereka akan muncul di momen kritis? Mungkin mau pamer. Sander Y tertawa, dengan sifat ayah dan kakeknya, itu bisa saja. Sander Y melihat di kanan berdiri seorang wanita, dia melambai sambil berteriak dengan bersemangat, Kakak. Wanita ini adalah Angel Y. Angel Y nggak bergaun merah favorit dia bergaun putih yang elegan. Melihat Sander Y melambai, Angel Y melirik dengan acuh tak acuh. Melihat Angel Y nggak merespon, Sander Y melambai lagi, Kak. Hai, aku di sini, Kak. Semua orang. Angel Y memelototi Sander Y, mengangkat kepalan tangan sebagai ancaman. Sander Y tertawa, kakak dia agak kasar. Kalau Tuan Pagoda mengikuti Kak Angel, mungkin akan dipukuli 3 kali sehari. Sander Y nggak berani memprovokasi kakak dia lagi dan memalingkan muka. Dia melihat kerumunan yang memberi selamat, dia juga terus memberi salam sebagai tanda terima kasih. Sander Y melirik awan, dia melihat banyak kenalan, yaitu senior ande kakak. Semua orang dari keluarga yang datang. Sander Y juga melihat Arya dan si putih. Keduanya menjilati manisan Hao. Arya melambai, cucu, selamat untuk pernikahanmu. Mendengar perkataan Arya, wajah Sander Y muram. Dia harus mencari kesempatan untuk meminta Arya mengganti panggilannya. Sungguh nggak pantas memanggil dia dengan cucu. Si putih mendadak mengeluarkan bom besar dan hendak menekan tombol. Kelopak mata Sander Y melonjak ketika. Apa yang dilakukan bocah itu? Untunglah Arya menghentikan si putih dan berujar, kamu boleh menyalakan petasan, tapi jangan yang ini. Cakar si putih melambai, ekspresinya berlebihan, seolah lagi mengungkapkan sesuatu. Arya berujar, aku tahu letusan yang ini lebih keras, tapi akan membunuh orang. Si putih berkedip, lalu mengayunkan cakarnya. Arya menepuk kening dengan pusing, ya ampun. Di bawah, karena kediaman keluarga Nalan dan kediaman keluarga Y nggak berjauhan, Sander Y memimpin rombongan ke gerbang kediaman keluarga Y dalam waktu singkat. Irfan Y berdiri dan menunggu lama di depan pintu bersama para tetua kediaman keluarga Y. Melihat Sander Y, Irfan Y beserta yang lain pun tersenyum. Di bawah kepemimpinan Irfan Y, Sander Y dan Grace Nalan mulai menjalani proses pernikahan. Sesudah menyelesaikan serangkaian proses, Sander Y membawa Grace Nalan masuk aula utama keluarga Y. Stella Qin duduk di kursi utama dengan tersenyum. Stella Qin gak mengenakan gaun rami berlengan pendek seperti biasanya,
melainkan congsam merah yang meriah. Sander Ye melihat ke kiri Stelakin, kursinya kosong. Hati Sander Ye mencelos, apa ayahnya nggak mau datang? Ini hari pernikahannya, sayang sekali kalau nggak datang. Faktanya, nggak hanya Sander Ye, semua orang di luar kediaman juga menantikannya. Siapa yang dinantikan? Sudah pasti Master Pedang Dunia. Ini pernikahan Sander Ye, ketua Pavilion Qin sudah muncul. Nggak mungkin Master Pedang Dunia nggak hadir. Jadi banyak orang yang menantikan Master Pedang Dunia, terutama orang-orang dari negara N. Sebelumnya mereka nggak akan pernah berkesempatan untuk melihat Master Pedang Dunia, lagi pula Master Pedang Dunia nggak akan datang ke tempat sekecil itu. Tapi itu berbeda sekarang. Sander Ye akan menikah di sini, Master Pedang Dunia pasti datang. Kalau bisa melihat Master Pedang Dunia, mereka beneran bisa pamer selama 10 kali kehidupan. Di aula, Sander Ye melihat senyum tipis di wajah Stelakin. Dia juga tersenyum, kepanikannya hilang. Dia tahu ayahnya pasti nggak akan absen dari acara penting dia. Tanpa berpikir panjang lagi, Sander Ye menggandeng Grace Nalan menghampiri Stelakin. Suara pedang terdengar. Weng. Saat suara pedang terdengar, mereka tahu pria itu pulang. Semua orang melihat awan di langit terbelah. Lalu, sinar pedang jatuh lurus. Ketika sinar pedang menghilang, seorang pria keluar. Master Pedang Dunia. Melihat pria yang familiar ini, para master bersemangat, lalu membungkuk dan berujar serempak, "Salam Master Pedang Dunia." "Salam Master Pedang Dunia." Suaranya seperti gelombang yang mengguncang bumi dan membuyarkan awan di langit. Ini keyakinan alam semesta Guanxuan. Jesse Mu menatap Master Pedang Dunia di bawah sembari tersenyum, adiknya akhirnya datang. Ketika Putri Gania beserta yang lain melihat Master Pedang Dunia, mereka tersenyum, pria itu tetap terasa akrab. Biarpun berambut putih, tetap saja tampan. Di awan, Ekali menatap Master Pedang Dunia yang muncul. Biarpun ada senyuman di wajahnya, tapi cukup pahit. Pria ini tetap saja sangat tampan. Melihat Master Pedang Dunia, Sander Ye tersenyum, ayahnya akhirnya datang. Master Pedang Dunia melambai pada semua orang lalu berujar sembari tersenyum, "Jangan sungkan, bangun." Dia melambaikan lengan baju, kekuatan lembut pun mengangkat semua orang. Master Pedang Dunia menghampiri aula kediaman keluarga Ye. Ketika melihat pria itu mendekat, Master keluarga Ye memberi hormat. Semua orang di kediaman keluarga Ye bersemangat. Master Pedang Dunia. Master Pedang Dunia benaran datang ke kediaman keluarga Ye. Mereka bisa membual selama 10 kehidupan. Master Pedang Dunia tersenyum lebar, dia duduk di sisi kiri Stelakin. Melihat Grace Nalan dan Sander Ye, Master Pedang Dunia tersenyum bahagia. Weng. Suara pedang terdengar lagi di luar aula. Detik berikutnya, bang. Sinar pedang turun dari langit, aura pedang ini gak lemah dari Master Pedang Dunia. Semua orang terkejut. Siapa ini? Kuat. Langit terbelah, pria berpakaian biru keluar dari langit. Pria berpakaian biru mengakak, "Nak, cucu, aku datang." Ekspresi Sander Ye dan Master Pedang Dunia jadi muram. Para master bingung. Anak, cucu, ini ayahnya Master Pedang Dunia. Banyak orang yang asing dengan Master Pedang berpakaian biru, apalagi di era Master Pedang Dunia, dia merantau sehingga sedikit yang mengenalnya. Kecuali Sekte Pedang. Ini leluhur mereka.
Semua murid sekte pedang berlutut dan berujar, "Salam buyut guru." Master pedang berpakaian biru tertawa, "Semuanya bangunlah." Mendengar itu, semua murid sekte pedang berdiri. Mereka menatap pria berpakaian biru. Selain heboh, mereka penasaran. Kultivator pedang muda asing dengan master ini. Pria berpakaian biru melirik aula dan tersenyum, "Aku nggak akan masuk. Kalian lanjutkan." Mendengar perkataan pria berpakaian biru, semua orang keluarga yang di awan mengembus napas lega. Sander Ye akan menikah hari ini. Master pedang dunia adalah ayahnya. Tentu saja yang mengambil alih adalah master pedang dunia. Tentu saja nggak pantas kalau master pedang berpakaian biru masuk. Di aula, master pedang dunia melirik master pedang berpakaian biru dan berujar, "Ayah, angin apa yang membawamu kemari? Aku bahkan nggak melihatmu datang ketika aku menikah." Sander Ye tertegun. Gawat, ada masalah. Semua orang keluarga yang juga menggeleng dan tersenyum getir. Ayah dan anak ini nggak pernah akur. Master pedang berpakaian biru tersenyum, "Kamu nggak mengundangku waktu itu." Master pedang dunia geram, "Saat anak akan menikah, apa dia harus mengundang ayahnya? Apa kamu mempermainkanku?" Master pedang berpakaian biru berujar, "Apa kamu nggak tahu aku baru pertama kali jadi ayah? Siapa yang punya pengalaman menjadi ayah kalau baru pertama kali?" Master pedang dunia diam. Sander Ye juga diam. Kakek ini keterlaluan. Master pedang berpakaian biru menatap Sander Ye, "Cucuku yang baik, benar nggak?" Sander Ye pusing. Kakek ini sangat licik. Dia mengajukan pertanyaan mematikan. Master pedang berpakaian biru mau bilang lagi, tapi Teza An muncul di sampingnya. "Hari ini pernikahan Sander, jangan berulah." Master pedang berpakaian biru tersenyum, "Mana mungkin." Saat berbicara, dia membuka telapak tangan. Dua cincin penyimpanan terbang ke depan Sander Ye dan Grace Nalan. "Ini hadiah dari kakek." Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan, lalu tersenyum, "Terima kasih, kakek." Master pedang berpakaian biru tertawa, lalu menarik Teza An ke samping. Sander Ye melirik langit dengan sedikit kecewa. Karena bibinya nggak datang. Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia menarik Grace Nalan dan menghampiri Master pedang dunia dan Stelakin. Keduanya hendak memberi hormat ketika suara pedang lain terdengar. Sander Ye melihat ke langit, ruang waktu di langit terbuka, kultivator pedang berjubah putih keluar. Sander Ye tercengang. "Siapa ini?" Master pedang dunia tersenyum, "Ini saudara angkatku, kamu harus panggil paman." "Paman." Pagoda kecil berujar lagi, "Sekuat kakekmu dan ayahmu." Sander Ye gemetar, lalu segera memberi hormat, "Salam paman." "Paman." Kultivator pedang Siro yang baru saja muncul terkejut, lalu menatap Sander Ye dan tersenyum, "Kakekmu bilang kamu sangat baik." "Kamu memang baik." Sander Ye berujar, "Gen keluarga bagus." "Haha. Haha." Master pedang berpakaian biru dan master pedang dunia pun mengakak. Pagoda kecil berujar dengan kagum, "Bocah ini pandai menyanjung, aku salut." Kultivator pedang Siro tersenyum lalu berujar, "Sebenarnya kita pernah bertemu." Sander Ye tercengang, "Pernah?" Kultivator pedang Siro tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pagoda kecil mengingatkan, "Tablet batu di dunia Suan." Sander Ye teringat di dunia Suan, ilmu pedangnya meningkat berkat kata-kata yang ditinggalkan paman ini. Siapa yang gak bisa dibunuh dengan pedang 3 kaki? Mendominasi.
Kultivator pedang Shiro tersenyum, kamu menikah dulu. Dia melangkah ke samping. Sander Ye mengangguk, lalu menarik Grace Nalan dan hendak memberi hormat, tapi pedang Hangdao di tubuh Sander Ye bergetar lalu suara pedang datang dari langit di luar aula. Bang! Seorang wanita muncul di langit. Wanita itu mengenakan gaun polos. Sander Ye mengakak, Bibi. Sesudah wanita bergaun polos keluar, dia maju selangkah lalu muncul di depan Sander Ye dan Grace Nalan. Dia menatap Sander Ye tanpa bicara. Sander Ye antusias, Bibi, kamu sudah datang. Wanita bergaun polos mengangguk. Dia menghampiri Grace Nalan dan menepuk tangan kanan Grace Nalan. Seberkas sinar pedang menembus tubuh Grace Nalan. Dia menatap Grace Nalan, mulai detik ini, gak ada yang bisa membunuhmu, itu kataku. Grace Nalan membungkuk, terima kasih, Bibi. Sander Ye segera berujar, Bibi, beri aku satu juga. Wanita bergaun polos itu melirik Sander Ye, mimpi. Dia berbalik dan menghampiri Master Pedang Dunia. Sander Ye tertegun. Master Pedang Dunia tersenyum, ayo mulai. Sander Ye mengangguk, lalu mengajak Grace Nalan memberi hormat, tapi... Haha. Tawa datang dari langit, angkasa terbelah, seorang pria keluar. Begitu dia keluar, dunia jadi ilusi. Darno Botian. Sesudah Darno Botian keluar, dia melihat sekeliling dan tertawa, sempurna. Semua berkumpul, bisa menangkap semua sekaligus. Benaran sempurna, haha. Bersambung.